Yulia, warga kampung Gambuhan, Kelurahan Baluwarti, Pasar Kliwon, Solo. Sehari-harinya merupakan karyawan swasta. Setelah menabung, Yulia kepikiran untuk membuat bisnis. Hingga pada akhirnya, Yulia memutuskan untuk membuka usaha jual beli ayam potong. Tentunya, agar bisnisnya berjalan lancar, Yulia membutuhkan rekan bisnis untuk mengelola ternak ayamnya. Dan singkat cerita, bertemulah Yulia dengan pria bernama Eka Prasetyo, warga Dusun Ngesong, Desa Puhgogor, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo. Singkat cerita, keduanya pun sepakat untuk menjalin bisnis ayam potong. Sesuai kesepakatan, Yulia adalah pemodal, sedangkan Eka yang bakal mengurusin ternak ayamnya. Untuk memulai bisnisnya, Yulia merogoh kocek hingga ratusan juta, termasuk untuk pembuatan kandang ayam. Dan tentunya ayam-ayam yang bakal jadi modal awal. Nantinya setelah ayam-ayam tersebut sudah bisa dijual, maka keuntungan akan dibagi sesuai perjanjian. Sementara itu, Eka tentunya tak mungkin sendirian mengurus ternak ayam itu. Ia pun menggaji satu orang untuk membantunya mengurus ternak ayam mereka. Selama mengelola bisnis ayam potong miliknya, Yulia sudah mengeluarkan modal hingga 100 juta. Yulia dan Eka sebenarnya belum lama kenal, hanya saja karena Eka yang tampak jujur dan amanah membuat Yulia yakin jika Eka bakal menjadi rekan bisnis yang bisa dipercaya. Bahkan saking percayanya, Yulia mau saja meminjamkan uang sebanyak 45 juta untuk kebutuhan pribadi Eka. Ternak ayam pun berjalan semestinya. Anak-anak ayam yang menjadi modal awal terlihat sehat. Yulia pun senang melihat kondisi ayam-ayamnya seperti yang ia harapkan. Hingga pada akhirnya, ayam-ayam itu sudah bisa diperjualbelikan. Dan tentunya, semuanya Eka lah yang bakal urus. Namun disinilah dimulainya petaka buruk untuk Yulia. Hasil jual beli ayam tak juga disetor oleh Eka. Padahal harusnya tidak begitu. Yulia bahkan harus sering mondar-mandir ke rumah Eka untuk menanyakan uang penjualan ayam-ayamnya. Sebenarnya bukan hanya uang ayam saja yang Yulia tagih, tapi juga utang Eka yang 45 juta. Tak pernah ia cicil. Menyadari jika Eka sudah berkhianat, Yulia pun tak mau diam. Wanita keturunan Tionghoa ini pun mendesak Eka agar segera melunasi utang-utangnya. Hingga pada akhirnya Eka mengirimkan pesan untuk bertemu di kandang ayam. Saat itu Yulia pun mengiyakan ajakan Eka. Perihal Eka sudah bakal melunasi utang-utangnya sempat diceritakan Yulia pada putrinya. Namun tidak ada yang tahu jika semuanya itu hanyalah jebakan Eka pada Yulia. Sore tanggal 20 Oktober 2020, dengan menaiki mobil Daihatsu Xenia miliknya, Yulia mendatangi Eka. Di pertemuan itu, Eka tampak bertingkah biasa-biasa saja. Keduanya pun lanjut berjalan berdua ke arah kandang ayam. Di sana, mereka mengecek kondisi ayam ternak. Keduanya sepertinya sempat cekcok soal utang Eka yang ternyata belum mau juga untuk dibayarkan. Tak lama setelahnya, Yulia yang kesal balik ke mobil. Saat hendak membuka pintu mobil, dari belakang Yulia diserang dengan benda tumpul oleh Eka. Maka robohlah Yulia. Lihat Yulia sudah tergeletak di tanah, Eka lantas menarik kaki Yulia masuk ke dalam kandang ayam. Dan disinilah Yulia diserang kembali oleh Eka. Saat itu, Eka masih sempat memaksa Yulia untuk memberikan nomor PIN ATM-nya. Mungkin Yulia masih berharap jika Eka bakal memberikannya kesempatan hidup jika ia mau memberikan nomor PIN-nya itu. Sebab itulah dengan sisa tenaganya Yulia pun memberi nomor PIN itu, dan setelahnya Eka lah yang menjadi saksi tunggal Yulia menghela nafas terakhirnya. Sepertinya Eka sudah memantangkan rencana penghilangan nyawa Yulia. Eka kemudian membawa jasad Yulia dengan mobilnya dan kemudian mobil Xenia itu ia parkir di Cendono Baru RT 004 RW 007 Desa Sugihan Kecamatan Bendosari, Sukoharjo.
Mobil dan Yulia ditinggal di depan toko material bangunan setelah sebelumnya ia bakar. Eka yang merasa jika masalahnya selesai dengan Yulia kemudian pergi begitu saja. Sekedar info, sebelumnya Eka sempat mengambil uang cash Yulia sebanyak 8 juta dan kemudian ia berjalan ke arah ATM terdekat. Di sanalah ia menggasak uang 15 juta dari ATM Yulia. Dan kemudian kabur setelah sebelumnya minta dijemput oleh pria yang kemarin ia pekerjakan untuk membantunya mengurus ternak ayam milik Yulia. Sementara itu, sekitaran jam 3 pagi, warga sekitaran heboh melihat kobaran api dari mobil yang dibakar Eka. Warga kemudian berusaha mematikan api. Dan setelahnya, warga pun kaget saat tahu di dalam mobil ada tubuh manusia. Menghadapi situasi begitu, warga lantas menghubungi pihak Polres Sukoharjo guna evakuasi. Di awal-awal keluarga yakin jika Yulia meninggal karena kecelakaan mobil yang mengakibatkan mobilnya terbakar. Namun tidak bagi penyidik. Hal ini dikarenakan ada bekas luka tumpul di bagian kepala Yulia. Belum lagi malam itu, Yulia sempat melakukan transaksi ATM di tengah malam, sedangkan kartu ATM Yulia tidak ada di sekitaran jasad Yulia. Penyidik kemudian menggali info dari keluarga. Maka dari keterangan anak almarhum Yulia lah, polisi mencurigai orang yang terakhir kali bertemu dengan korban. Orang itu tak lain adalah Eka. Pencarian Eka pun dilakukan. Maka tak butuh waktu lama di rumahnya Rabu 21 Oktober 2020 pukul 2 malam. Saat masih tidur, Eka pun ditangkap Polda Jateng. Eka tak berkutik. Ia pun mengakui jika ia sudah menghilangkan nyawa Yulia dengan sadis. Alasannya karena ia marah ditagih utang oleh korbannya itu. Perbuatan kriminal Eka tentunya menghancurkan hati keluarga Yulia, terlebih suami dan anak-anaknya yang masih membutuhkan kehadiran ibu mereka. Suami Yulia berharap Eka bisa dihukum mati atas kejahatan sadis yang ia perbuat pada istrinya. Maka pengadilan untuk Yulia pun digelar di Pengadilan Negeri Sukoharjo selama berbulan-bulan. Di dalam keterangannya, ternyata sebelum mobil dibakar, Eka masih sempat menyerang Yulia. Hal itu untuk memastikan jika Yulia benar sudah tak bernyawa. Didasarkan fakta-fakta persidangan di tanggal 12 April 2021 oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, Eka divonis mati. Dan sebagai tambahan saja, karyawan ternak ayam yang sempat menjemput Eka malam itu sempat hampir dijadikan tersangka. Namun karena terbukti tak tahu apa-apa soal perbuatan Eka, pria itu pun dilepaskan. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.